Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jamaah salat tarawih Masjid Baitul Hikmah yang Allah muliakan, mohon izin menyampaikan kultum dengan tema amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang dihadirkan untuk manusia secara keseluruhan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan senantiasa kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Baitul Hikmah yang Allah muliakan. Setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini. Yang pertama adalah gelar khairu ummah. Ini bukan main-main. Ini gelar yang luar biasa. Gelar yang langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta 200 miliar galaksi, yang Sang Pencipta triliunan ikan-ikan di laut. Sang Pencipta malaikat, jin, al-hayawanat, hewan, an-nabat, tumbuh-tumbuhan, al-insan, manusia, jagat raya alam semesta, yang memiliki surga, yang memiliki neraka, memberikan gelar kehormatan yang hebat, yang luar biasa, yaitu khaira ummah. Lalu kepada siapa gelar ini diberikan? Adalah kepada setiap muslim dan kepada umat Islam. Secara organisasi adalah umat Islam, tapi secara personal adalah setiap muslim. Jadi kita diberikan peluang oleh Allah dan hak untuk mendapatkan gelar kehormatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar itu, yaitu menjadi khair ummah, menjadi sebaik-baik ummah yang senantiasa mengajak yang baik, ya, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi itu 3 syaratnya agar kita mendapatkan gelar kehormatan sebagai khair ummah. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini sangat masyhur dan populer. Rasulullah SAW memberikan guidance tentang bagaimana mencegah kemungkaran, ya, dan terkait tentu dengan amar ma'ruf. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk merubah kemungkaran itu. Yang pertama adalah sistematikanya atau hierarkinya, biyadihi. Para ulama memahami biyadi itu maknanya antara lain sebagai kekuasaan. Maka seorang muslim yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pejabat, sebagai seorang yang punya wewenang, yang punya decision maker, maka itu peluang yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena betapa efektifnya ketika kemungkaran itu dicegah oleh seorang pemimpin, oleh seorang pejabat, oleh seorang decision maker. Ada seorang teman mengatakan bahwa 1000 ucapan ulama kadang tidak didengar, tapi dengan tanda tangan seorang gubernur, seorang wali kota, seorang camat sekalipun, seorang lurah bahkan, maka akan efektif dan akan efisien, dan itu bisa dicegah dengan baik adanya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang Allah takdirkan di pundak kita ada amanah,
gunakan sebaik-baiknya untuk mencegah kemungkaran, memperluas yang ma'ruf, ya, mempersempit segala hal yang bernuansa kemungkaran. Ketika itu dilakukan, maka kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Fa'illam yastati, apabila tidak punya kekuasaan di tangan kita, tidak punya jabatan dan sebagainya, maka Rasulullah mengatakan, fabilisani, maka dengan lisannya kemungkaran itu dirubah. Dengan lisan itu maknanya adalah dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan nasihat, dengan mau'idatil hasanah. Ini segmentasi para ulama, para asatid, ya, para guru dan sebagainya. Punya kewajiban untuk merubah kemungkaran tersebut. Karena kita diberikan oleh Allah ilmu yang kemudian ilmu itu diberikan kanal yang berupa lisan, dan lisan ini bisa efektif untuk merubah kemungkaran juga. Dan yang ketiga adalah fa'ilam yastati fabiqalbihi, dengan hati. Hanya saja kata Rasulullah, wa huwa ad'aful iman. Hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Artinya secara kualitatif memang yang paling baik dan paling efektif, bahkan bisa jadi paling besar pahalanya, adalah biyadihi, dengan kekuasaannya. Karena memang kadang-kadang justru ujiannya orang yang sedang berkuasa tidak mau merubah kemungkaran, entah karena alasan apa. Padahal itu pahalanya luar biasa. Bahkan imamun adil itu banyak disebut di dalam hadis-hadis. Misalnya Rasulullah bersabda, la turaddu, ya, salasa dakwatahum. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak tolak doanya. Ternyata yang pertama adalah pemimpin yang adil, imamun adil. Yang kedua wal mazlum, adalah orang-orang yang teraniaya. Dan yang ketiga as-shaim hatta yuftir, orang yang sedang saum sampai dia berbuka. Artinya betapa kedudukan kekuasaan jabatan dalam perspektif Islam itu luar biasa apabila digunakan untuk yang baik, diantaranya adalah mencegah kemungkaran tersebut. Yang ketiga, poin yang ingin saya sampaikan adalah apabila amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, ada sebuah konsekuensi yang berat bagi kita umat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasulullah menjelaskan, apabila kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka setidaknya ada 3 konsekuensi disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, Allah akan menurunkan bencana atau bala atau musibah kepada kalian. Yang kedua, doa-doa kalian apabila meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar, maka doa-doa kalian tidak akan Allah dengar adanya. Ini yang termasuk buat saya adalah mengkhawatirkan. Betapa kita banyak sekali istighosah, memohon doa yang luar biasa banyaknya, tetapi nampaknya kemudian keadaan tidak berubah. Jangan-jangan saya khawatir, karena di antara terutama para ulamanya, orang-orang alimnya, para asatidnya, mendiamkan yang namanya kemungkaran. Sehingga kemudian doa-doa di antara kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini yang paling berat, apabila amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar ditinggalkan, maka kemaksiatan akan semakin masif, kemaksiatan akan semakin berjumlah signifikan, dan ini tentu akan berefek dan berimbas kepada anak cucu kita, karena mereka nanti akan hidup diwarnai dengan nuansa-nuansa kemaksiatan yang luar biasa, karena tidak dicegah oleh para pemimpin, oleh para ulama, dan oleh doa orang-orang yang dikategorikan sebagai ad'aful iman. Mudah-mudahan kita semuanya pada bagian masing-masing, pada segmen masing-masing, pada kapasitas masing-masing, punya kesadaran moral bahwa hidup ini tidak sekedar hidup. Salah satu misi hidup orang beriman adalah wajib mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan. Sehingga Allah memberikan gelar kepada kita semua sebagai khairu ummah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.